Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas 5 hal apa aja yang kira-kira membuat kamu gagal lolos SNBT UTBK 2024 ini. 5 hal ini nih lumayan awam, lumayan umum dipikirkan atau dilakuin sama orang-orang yang mana tanpa sadar mereka lakuin aja gitu, tanpa apa ya namanya, karena nggak tahu, bisa jadi karena kebiasaan atau karena ikut-ikutan. Nah itu yang jadi masalah nih. Apa aja 5 hal itu? Nih yang pertama, yang paling umum dilakuin orang-orang atau para peserta adalah salah menempatkan pilihan jurusan dan pilihan PTN-nya. Jadi pilihan 1, 2, 3, 4 itu kebanyakan pada keputar-putar atau salah penempatan gitu. Yang dari kasat recap ya, sebenarnya ada videonya kemarin, ya, itu lumayan rame juga yang nonton. Jadi yang pertama pilihan 1 itu teman-teman boleh sebenarnya milih apapun yang paling teman-teman pengen gitu, yang ada di cita-cita, yang ada di pikirannya teman-teman. Misal aku pengen masuk FKUI, aku pengen masuk HI, UI, aku pengen masuk komunikasi UPI, komunikasi UI, pengen masuk teknik nuklir UGM, itu bebas, terserah teman-teman mau masuk apa. Tapi pilihan duanya harus rasional, dengan nilai tryout yang ada, dengan kemampuan yang kira-kira teman-teman udah punya. Dalam sebulan ke depan kira-kira bisa naik berapa, atau anggap aja nggak naik, itu mana yang bisa dimasuki gitu. Itu pilihan rasionalnya. Nah, pilihan 1 dan pilihan 2 ini jangan sampai ketuker, jangan sampai misalkan pilihan kedua masih juga berpikir idealis yang pengennya masuknya kemana gitu. Kayak pilihan satunya FKUI, pilihan 2-nya FKUGM. Ini dua hal yang bunuh diri lah bisa dibilang. Jadi kalau kamu nggak diterima pilihan 1, otomatis nggak diterima juga di pilihan 2. Karena apa? Karena passing grade-nya mirip, karena ketetatannya juga mirip. Kalian cek passing grade-nya harus lebih rendah, keketatannya juga harus lebih rendah gitu. Jadi dicek lagi, jangan sampai terutama yang belum finalisasi, yang udah finalisasi ya teman-teman harus belajar fight, harus bisa diterima tuh di pilihan 1 atau pilihan 2-nya. Jangan sampai salah, karena salah penempatan akhirnya ya udah nggak diterima semua, atau teman-teman ya karena nganggep kalau pilihan 1 nggak diterima, pilihan 2 pasti diterima. Nggak mesti ya. Kalau ternyata nilai teman-teman nggak cukup untuk masuk ke pilihan 2, ya nggak akan diterima juga di pilihan 2-nya itu gitu. Nah tadi karena salah penempatan, pilihan 2-nya misalkan sama-sama di Undip, yang satu teknik sipil, yang satu teknik kimianya gitu, yaitu itu mirip-mirip pilihan 1 pilihan 2-nya. Jadi jangan sampai karena keketatannya mungkin lebih longgar sedikit, tapi karena nilainya ini pasti grade-nya mirip, ya kalian nggak masuk di pilihan 1, pasti otomatis nggak akan masuk juga di pilihan kedua. Ini yang banyak kejadian. Pilihan, apalagi cuma milih 2 pilihan gitu, cuma milih 2 pilihan, tapi pilihan 1 dan pilihan keduanya itu keketatan dan passing grade-nya mirip-mirip, akhirnya dua-duanya bisa aja nggak diterima. Nah itu, jadi untuk saran Kak Saat, ya dilihat lagi pilihan keduanya. Kalau perlu ganti pilihan kedua nggak apa-apa, nggak usah yang tadi masih harus rasional banget soalnya. Nggak usah pengennya ya tapi kalau aku masuk jurusan ini nggak suka, ya udah pilih jurusan yang sama tapi di kampus lain gitu. Tapi kalau aku nggak di kampus ini nggak suka, ya kalian pilih di kampus yang sama tapi pilih apa yang kekatannya lebih besar, lebih rendah ya, berarti yang lebih kuotanya lebih besar, dan pilih yang passing grade-nya lebih rendah juga gitu. Oke, jangan sampai salah. Paling aman kalian tetap ambil D3 D4. Saat aku nggak boleh sama orang tua ambil D3 atau D4. Ambil aja dulu. Kalau misalkan nggak daftar ulang kan kalian masih bisa ikut ujian mandiri. Nah, tapi kalau kalian misal udah nih diterima, kalian kasih orang tua, Pak, Bu, ternyata dapat nih D4 di Politeknik ini, atau D4 nih tapi di UI gitu. Pasti banyak yang udahlah daftar ulang aja, ambil aja UI kok, udahlah daftar ulang aja, Unpad kok, udahlah daftar ulang aja.
ini undip kok gitu. Ya banyak pasti yang kejadian kayak gitu. Jadi ambil aja pilihan D3 dan D4, gak akan diterima itu banyak diterima, lebih happy problem daripada nggak diterima sama sekali. Itu akan jadi set problem gitu. Yang kedua, nggak update jenis soal baru atau aturan baru dari panitia SNPMB. Nah, untuk jenis soal baru nih, Kasat sempat info di video-video sebelumnya, atau mungkin teman-teman udah lihat juga bahwa yang pertama ada soal isian. Soal isian itu ya diisi pakai angka, kebanyak yang ada di contoh-contoh soal SNPMB itu pakai angka, boleh satu angka, boleh dua. Ada yang jawabannya satu angka sih kebanyakan. Jadi cuma 7, misalkan yang diminta angka 7, ya udah itu doang jawabannya, kalau nggak itu berarti salah. Ya, jadi harus teman-teman update nih soal terbarunya. Yang kedua adalah jenis soal yang pilihan ganda kompleks. Ini yang menurut Kasat akan jadi momok atau akan jadi penghancur nilai atau makin gede nilai untuk teman-teman yang bisa menyelesaikannya dengan benar. Karena kita tahu ada teknis soal IRT. Jadi teknik penilaian IRT di mana yang paling sedikit menjawab benar maka akan makin besar skornya gitu. Nah, Kasat menilai soal ini akan jadi soal-soal dengan pilihan ganda kompleks ya, akan jadi nilai yang besar. Karena apa? Teman-teman bisa cek ini, nanti akan, ini salah satunya di soal kuantitatif ya, dibilang ada 3 jenis, ada 3 pernyataan, kalian harus milih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi, sebenarnya dari pihak panitia belum kasih tahu nih, kalau satu benar dihitung setengah poin apa enggak gitu. Tapi kalau dari Kasat, paling gampangnya kalau semuanya harus benar baru dianggap 1 poin yang benar gitu. Jadi kalau ada yang salah masih dianggap salah, kalau ada 1 poin yang benar, kalau semuanya benar baru dianggap itu poin yang benar. Kalau minta jawabannya harus benar salah benar baru dianggap poin benar. Tapi kalau masih jawabnya benar salah-salah berarti ada 1 yang salah tuh. Yang paling yang nomor 3 gitu, itu harus itu akan dianggap tetap salah gitu. Paling amannya seperti itu untuk teman-teman lebih berhati-hati dan tetap fokus bahwa ini akan jadi poin yang besar, tapi ya banyak-banyak latihan aja yang kayak gitu. Tapi jangan sampai kehabisan waktu di jenis-jenis soal seperti ini, karena kalau yang cuma 2 atau 3 pernyataan masih oke nih. Ini ada contoh soal yang sampai 5 pernyataan. Terus teman-teman harus cek yang mana yang memperlemah, yang mana yang tidak memperlemah. Bisa jadi nanti kayak gitu ada 5 pernyataan, kalian akan disuruh milih ini yang mana yang lebih tepat gitu. Nah itu jangan sampai bikin teman-teman habis waktu di situ. Mending dilewatin dulu aja, baru nanti kalau ada lebihan waktu dipantengin, ditongkrongin dengan lebih seksama. Jadi teman-teman harus familiar dengan contoh-contoh soal, dengan bentuk-bentuk soal seperti itu. Jangan sampai kelewat, nggak pernah ngerjainnya cuma pilihan ganda lagi gitu ya. Karena ini akan jadi pendulang poin besar menurut Kasat. Oke, yang ketiga kita bahas adalah percaya. Untuk teman-teman yang terjadi gagal SNBT paling banyak atau gagal lolos SNBT paling banyak, itu adalah percaya mitos-mitos tidak jelas. Tidak tahu dari mana asalnya gitu. Contohnya, misalkan kalau nggak tahu dikosongin aja. Nah itu karena kan kalau misalkan kita jawab terus salah, orang lain jadi poin lebih besar. Itu ini ya, itu ada benarnya tapi nggak bisa kalian pakai sebagai patokan. Kalau kalian mau skor kalian tinggi, ya kalian harus isi semua. Supaya ya kalau misalkan setiap nomor itu punya peluang 20% karena A, B, C, D, E. Kalau kalian nggak ngisi, kalian hilang peluang itu, bisa nilai itu bisa masuk. Tapi kalau kalian isi, ya kemungkinan kalian bisa dapat peluang untuk
satu nomor itu benar dan masuk ke poin-poin pundi-pundi poin kalian gitu. Jadi kalian harus tetap isi bagaimanapun caranya, jangan dipikirkan orang lain akan dapat nilai lebih gede atau nilai kita yang udah benar jadi nilainya lebih gede. Enggak. Kalian fokus ke nilai kalian, bagaimana cara kalian mendulang poin. Yang pertama, semua diisi. Yang kedua, soal-soal yang susah pun atau yang gampang kalian juga isi jawabannya dan kalau bisa jawabannya benar. Itu yang membuat nilai skor kalian tinggi. Jangan mikirin skor teman-teman kalian jadi jelek, yang penting skor kalian lebih tinggi tadi. Gitu. Itu mitos, salah satu mitosnya gitu, kayak dikosongin, kayak misalkan harus ambil pagi gitu karena peluang pagi lebih banyak yang lolos. Enggak, harus ambil pilih gelombang 1 atau harus ambil gelombang 2. Itu kalau nggak ada korelasinya sama cara belajar kalian, sama cara kalian mendapat poin, atau sama cara kalian bisa mengerjakan soal, itu gak usah dipercaya, itu semua mitos-mitos gak jelas gitu. Atau PTN besar nggak bisa ditaruh di pilihan 2, itu juga mitos-mitos nggak jelas. Tapi fokus sama cara gimana kalian ngerjain soal, banyak juga itu mitosnya di situ. Ya, penting sesuai aturan, kalau nggak sesuai aturan jangan diikutin gitu ya. Oke. Nah itu makanya masuk ke nomor 4 itu adalah untuk kalian yang nggak baca peraturan ujian, itu kesalahan paling banyak yang dilakukan. Contohnya, kalian datang pakai kaos, itu ngasal banget, coret gitu. Atau lupa HP masih dikantongin, atau lupa pakai earphone, atau datang terlambat. Nah itu paling nggak benar gitu, karena nggak baca jadwalnya. Jadi kalian harusnya datangnya sesuai WIB, kalian datangnya yang baca WITA gitu, atau gimana ya, itu nggak akan membuat kalian lolos. Jadi baca dengan seksama aturan ujian dari mulai A sampai Z gitu. Kalau bisa, misalkan kalian udah baca nih dari sekarang, harus pakai kemeja, harus pakai celana bahan misalkan, atau harus pakai apa, nah itu harus disesuaikan. Kayak murid K1 beberapa bahkan tryout sampai ujian itu dia nggak ganti, maksudnya bajunya itu aja gitu. Jadi dia udah nyaman gimana gimana bentuk bajunya, gimana dia posisi tangannya segala macam, itu nggak membuat dia risih. Apalagi kayak sengaja beli baju baru terus akhirnya malah gatel gitu, bikin alergi, ya itu jangan sampai itu kejadian di kalian gitu. Jadi baca aturan ujian dari sekarang, persiapkan tadi aturan yang sesuai aturan ujian, datangnya harus jam berapa, sepatunya, bajunya, kostumnya, atau nggak boleh bawa apa, atau ya print kartu ujian mungkin dari sekarang atau gimana, itu semuanya harus disiapkan. Jadi aturan-aturan ujian tadi jangan sampai kalian skip, jangan sampai terlewat, semuanya harus sesuai itu. Yang terakhir adalah untuk teman-teman yang paling banyak gagal lolos SNBT adalah nggak pernah ukur kemampuan dengan simulasi. Terutama, atau nggak pernah ukur kemampuan sama sekali. Tryout atau uji coba SNBT, UTBK itu harusnya kalian lakukan minimal seminggu sekali, minimal. Jadi kalian duduk, kalau seminggu sekalinya misalkan itu yang simulasi, yang kalian sekali duduk ngerjain soal selesai. Nah yang kedua, misal kalian mau ngerjain per subtes gitu, itu nggak masalah. Nah yang penting kalian jangan sampai nggak pernah ukur kemampuan, nggak tahu skornya sekarang berapa. Kalian belajar aja, belajar bahasa Inggris ini semua. Ternyata yang jelek bahasa Inggrisnya. Tapi kalian dari kemarin cuma ngerasa matematika saya jelek gitu. Kalian cuma belajar matematika aja. Ternyata yang drop, yang nilainya cuma 500-an itu di bahasa Indonesia. Kan kita nggak tahu. Jadi teman-teman harus tahu seberapa kemampuan teman-teman masing-masing gitu. Ukur kemampuannya dengan terjadwal tadi, minimal seminggu sekali, kalau bisa lebih nggak apa-apa. Itu yang jadi teman-teman harus lakukan untuk bisa lolos SNBT UTBK tahun 2024 ini. Oke, gitu aja dari Kasat.
jangan lupa kalau misalkan perlu bantuan untuk belajar SNBT, Bimbel Lavender masih buka. Sudah belajar dari tanggal 1 April kemarin, tapi untuk offline-nya akan belajar mulai tanggal 17 April dan 15 April untuk yang di hotel atau di penginapan. Gitu ya dari Kak Saat, semoga sukses, tetap rendah hati, tetap expect for the unexpected, apa aja yang nanti kemungkinan kejadian di hari H, UTBK SNBT, tetap belajar. Sampai jumpa.